kita berkumpul dalam rangka kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Jawa Barat. Jadi ini Perda untuk menjadi pegangan bersama supaya Jawa Barat jangan jadi jarian runtah nasional, apalagi untuk barang berbahaya dan beracun ya. Jadi disingkat B3 ya. Kita tahu bahwa di Bandung Raya kita baru saja mungkin belum lepas ya dari masalah sampah, karena Sarimukti ya sudah overload 700%. Jadi sudah tidak bisa nerima sampah lagi. Makanya sekarang hanya bisa nerima 50% dan itu pun residu saja. Sehingga kita harus mengolah sampah di rumah mau tidak mau. Alhamdulillah Pemkot Bandung sudah mengundang para camat, para lurah, para RW, para RT. Mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang hadir di Gor Citra, bahwa sekarang mohon sampah organik dikelola di rumah. Ya, tidak lagi dibuang ke TPS. Karena TPS hanya menerima residu. Residu teh naon? Siga tilas Pampers. Kan teu tiasa dikukumaha itu teh. Ya. Naon deui? Tilas aki, tilas baterai gitu. Eta jenenganna residu. Tah ieu mah aya deui B3, B3. Yaitu zat atau energi atau komponen lain yang karena sifatnya, konsentrasi teh banyak atau sedikit, atau jumlahnya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi B3 itu di atas residu. Residu mah tidak bisa diolah. Ari B3 mah harus ada treatment tertentu baru bisa dilepas ke alam. Misalnya apa? Uranium itu B3. Atau misalnya alat injeksi bekas COVID itu juga sama B3. Jadi harus diolah dulu. Adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3 ya, barang berbahaya beracun ya. Tujuan pengolahan limbah B3 di daerah adalah untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai fungsinya. Jadi kadang sudah nggak sempat diolah, dia sudah terlanjur lepas ke alam. Contohnya yang sangat terkenal adalah di satu kawasan ada penambangan emas menggunakan air raksa. Air raksa ini B3. Airnya nggak kelihatan, nggak berbau, ya, nggak berwarna. Tapi kalau dipakai orang mungkin yang makainya nggak apa-apa, tapi begitu dia punya anak, anaknya langsung cacat. Nah itu yang disebut dengan kasus Minamata. Itu akibat pencemaran bahan B3. Ya. Nah kewenangan Pemda, pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah B3 skala provinsi. Izin pengumpulan limbah B3 meliputi sumber limbah lintas kabupaten kota kecuali minyak, pelumas atau oli bekas. Pengawasan pelaksanaan pengolahan pemulihan akibat pencemaran dan limbah B3 skala provinsi. Kadang kalau lingkungan tuh nggak ikut wilayah administratif, beda RT, beda RW, beda kelurahan, beda kecamatan, beda kabupaten nggak bisa. Lingkungan kadang lintas dari wilayah administratif. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengolahan limbah B3 dan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengolahan limbah B3 skala provinsi. Jadi kadang-kadang sudah ada instalasinya, tapi mungkin ada karena human error atau ada masalah apa, akhirnya jadi lepas ke alam sebelum diolah. Ya. Harus ada strategi bagaimana mengatasinya. Itu diatur oleh Perda ini. Arah kebijakan, strategi, dan perencanaan. Arahnya pengolahan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengolahan limbah B3 di daerah dan kabupaten kota dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, lingkungan, serta risiko, dampak kesehatan lingkungan, dan gangguan terhadap lingkungan. Contoh misalnya dulu di kota Bandung mau buat insenerator di Gede Bage. Nah insenerator itu
punya risiko mengandung dioksin kalau pemanasannya tidak sempurna. Dioksin itu karsinogenik. Ya, dia itu bisa menyebabkan kanker. Makanya dulu fraksi PKS menolak insenerator di Gede Bage. Saya di demo, ya, bahan dikempesan, runtah ditamrukeun di ruangan fraksi, ya. Ketika membela jangan sampai ada insenerator di Gede Bage. Karena Bandung ini cekungan, beda sama Singapura yang langsung dengan laut lepas, gitu ya. Kadang kita kalau berjuang tuh harus menghadapi resiko, ya. Strateginya pengolahan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, jadi harus dikurangi penyimpanannya, pengumpulannya, pengangkutannya, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan, reduce, daur ulang, recycle, pengolahan kembali, reuse, dan pemulihan atau recovery. Jadi khusus untuk B3 itu bukan 3R, tapi 4R, karena ada recovery, gitu ya. Perencananya pemerintah daerah menyusun rencana pengolahan limbah B3 sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Jadi pengolahan B3 harus dimasukkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek, yaitu APBD. Kenapa? Karena menyimpan uranium itu butuh waktunya ratusan tahun. Tidak boleh didekati sampai sifatnya berkurang, berubah, menurun, akhirnya tidak lagi berbahaya, gitu ya. Contohnya begitu.